Hanya Engkau yang layak disembah ya Aba ya Bapa. Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah. Terima kasih ya Aba ya Bapa, Engkau yang lebih dahulu mencintai dan mengasihi kami. Seperti pujian yang kami naikkan pada hari ini, inilah keputusan kami, yaitu kami mencintai dan mengasihi Engkau, menyembah-Mu sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah
tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tular tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk kesempatan hari ini. Sebentar kami akan membuka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini terus menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Iya, senang sekali hari ini adalah hari terakhir di bulan September ya, tepatnya hari ini Sabtu 30 September 2023. Begitu cepat waktu berlalu, dan besok kita akan memasuki hari pertama di bulan Oktober ya. Saya harap Bapak Ibu sekalian jalan hidupnya seperti yang ditulis oleh Alkitab, seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Tuhan mau nih hidup setiap kita yang percaya kepada Tuhan hari ini itu harus lebih baik daripada kemarin, dan hari-hari yang akan datang itu harus jauh lebih kuat daripada hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih Tuhan kepada kita dan Roh Kudus yang akan menolong kita. Asal kita mau ditolong oleh Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan bicara tentang kuat. Bersama saya ucapkan 2-3 kuat. 2-3 kuat. Ya, semua orang kepingin kuat. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, selain kita itu kepingin jadi orang yang kuat, Tuhan juga kepingin kita
menjadi orang yang kuat. Bahkan ayat ini, ingat setiap perkataan yang diakhiri dengan lah itu adalah perintah. Bukan anjuran, bukan saran, bukan ide, tapi perintah. Kalau Tuhan yang memberikan perintah kepada kita, maka itu bukan tidak bisa tidak kita kerjakan, tapi Tuhan mau kita mentaatinya, dan ketika kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu keuntungan mutlak adalah bagi setiap kita yang mentaatinya. Di dalam kitab Ulangan dikatakan di dalam ketaatan kita ada berkat, dan di dalam ketidaktaatan yang ada adalah hukuman atau kutuk. Nah, Tuhan mau agar setiap kita kuat di dalam Tuhan. Ya, kalau kita pergi beli sepatu misalnya, ya kan? Kita ini salah satu pertanyaan ya, kalau udah cocok sepatu ini kuat atau enggak, ya benar atau benar nih. Apalagi kita ibu-ibu, ya kan? Kan kepengen beli sepatu kalau bisa kan bagus, murah, dan kuat. Kalau bisa sepanjang segala masa sepatunya enggak rusak, ya kan? Kalau kita beli peralatan rumah tangga, ya apa saja itu peralatan rumah tangga. Kita kepengen juga punya peralatan rumah tangga yang kuat. Ya, beli perabotan, juga perabotan yang kuat. Ya. Nah, kalau bangun rumah, juga bangun rumah yang kuat. Beli rumah, kepengen beli rumah yang kuat. Saya ingat waktu kami mau membeli rumah, salah satunya istri saya bilang begini, rumahnya harus dari batu, dibuat dari batu. Karena di New York ini kan banyak rumah yang tidak dibuat dari batu. Ya, saya kurang paham bahannya itu seperti apa, saya susah untuk menjelaskannya. Tapi Bu Yongki bilang gini, cari rumah yang dari batu. Supaya apa? Supaya kuat selama-lamanya, ndak roboh, ya kan? Rumahnya tegak. Kemudian kalau ada hujan seperti kemarin di New York, hujan deras, ya kan, rumahnya ndak rubuh, rumahnya ndak bocor, rumahnya tetap kuat. Kalau ada gempa juga kepingin rumahnya tidak goyang, anti gempa. Kalau ada angin besar juga rumahnya kuat. Ya, kita kepingin semua yang kuat, Bapak Ibu sekalian, dan ternyata Tuhan itu kepingin juga kita kuat. Saya dulu waktu masih anak-anak, saya kan hidup di desa, ya kan. Kumpulan saya adalah orang-orang desa. Kemudian kami ini sama teman-teman di desa rutin tuh pergi ke pasar beli jamu, Bapak Ibu sekalian, ya kan. Jamu apa? Jamu kuat supaya jadi orang yang kuat. Ternyata beli jamu di pasar, ya seperti kata Alkitab, umatku binasa karena tidak berpengetahuan, ya. Apa saja yang ditawarkan orang di pasar itu kami minum, kami makan supaya kuat. Akibatnya waktu masih muda banget saya sudah kena darah tinggi, ya kan? Karena yang dimakan itu barang-barang tidak karuan, bukan tambah kuat, tapi tambah sakit, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa artinya kuat? Kuat yang pertama begini, Bapak Ibu sekalian, ya, mampu mengangkat beban yang berat. Meskipun mungkin tubuhnya kurus, ya, nggak gemuk, ya, tapi kalau mampu mengangkat beban yang berat, kita bilang gini, orang itu kuat banget, ya kan? Arti kuat yang kedua apa? Kuat yang kedua yaitu tidak mudah patah, nggak mudah rusak. Artinya apa? Kuat itu tahan banting. Arti kuat yang ketiga apa? Tidak mudah goyah. Kalau dihubungkan dengan iman, artinya kita sekali percaya kepada Yesus, tetap Yesus. Kita bilang, wah, dia ini adalah orang Kristen yang kuat. Kemudian kalau dihubungkan dengan keamanan, misalnya, ya, kita bilang begini,
Jangan coba-coba loh ya, rumah itu penjagaannya ketat atau penjagaannya kuat sehingga tidak bisa dibobol oleh penjahat ya. Dan kemudian banyak lagi arti daripada kuat. Nah, seperti yang ditulis di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-40, ini bicara tentang Yesus. Dikatakan begini, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Jadi Yesus itu dikatakan mulai dari masa kecilnya, kemudian bertumbuh menjadi remaja, pemuda, dan menjadi orang dewasa. Dia menjadi orang yang kuat dan ditambahi penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, hari ini kita akan meneladani kakak sulung kita, yaitu Yesus Kristus, bagaimana agar kita juga menjadi kuat. Di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27, Yesus mengajarkan kepada kita tentang dua macam dasar, ya. Dua macam dasar itu di situ bicara tentang mendirikan rumah, dasarnya batu karang, orang yang lain mendirikan rumah, dasarnya adalah pasir, pondasinya pasir. Sehingga waktu ada hujan, ada banjir, ada angin, maka itu ketahuan rumah itu kuat atau tidak kuat. Ternyata kuat atau tidak kuatnya sebuah rumah diukur dari pondasinya dan diuji oleh situasi dan keadaan. Jadi waktu rumah itu roboh, maka ketahuan bahwa rumah ini tidak kuat karena tidak punya pondasi yang kuat. Jadi kuat di dalam Tuhan artinya begini, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan dan kemudian meresponinya. Yaitu kalau respon kita ketika kita mendengar firman Tuhan seperti hari Kamis kemarin, saya sarankan Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan siaran ulangnya ya, acara worship from home di mana Pendeta Ridwan Huta Barat menyampaikan firman Tuhan dengan bagus sekali ya. Silakan Bapak Ibu sekalian mendengarkannya sekali lagi atau lebih daripada sekali. Saya percaya kita pasti akan diberkati ya. Beliau sampaikan bahwa kebahagiaan sejati adalah bagaimana orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi gaya hidupnya. Nah, hari ini saya mau sampaikan menurut Yesus kuat itu adalah juga bagaimana mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika Bapak Ibu sekalian kita menghadapi yang namanya masalah dalam kehidupan ini, badai di dalam kehidupan ini, atau mungkin gempa dalam kehidupan ini, goncangan-goncangan yang membuat kita shock, membuat kita terkaget-kaget, kita tidak menjadi roboh karena kita kuat di dalam Tuhan. Ya, baik. Kembali kepada kitab Efesus pasal yang ke-6, dikatakan tadi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita kuat di dalam Tuhan, kita harus mengenakan, memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Bukan sebagian perlengkapan senjata Allah, tapi seluruh. Bersama saya ucapkan seluruh. 2, 3, seluruh. Apa artinya seluruh? Artinya seluruh adalah semua.
Artinya semua apa? Artinya semua adalah seluruh. Jadi Tuhan mau kita memakai semua atau seluruh perlengkapan senjata Allah agar kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, ternyata dari pembacaan Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12 itu kita tahu mengapa Tuhan mau supaya kita kuat di dalam Tuhan. Karena ternyata begini Bapak Ibu sekalian, kehidupan ini adalah diibaratkan seperti medan pertempuran, medan peperangan, bukan taman bermain. Ya, satu kali saya ngobrol nih sama seseorang, saya bilang begini, kalau kamu, ya kan, misalnya kamu dikasihin uang, ada orang yang mau membiayai kamu, kamu tiap hari suruh bermain di Disneyland, ya kan, berbulan-bulan, ya. Disneyland tuh kalau yang di Orlando kan ada beberapa taman besarnya, kalau nggak salah ada 4 atau berapa, ya kan. Tiap hari kamu suruh bermain di situ, nggak usah mikirin apa, tinggal makan, bermain, makan, bermain, ya kan. Dia bilang begini, nggak mau pastor. Kenapa? Bosen katanya. Ya suruh tinggal di Disneyland nih, suruh main terus nggak mau, dia bilang bosen katanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dunia ini bukan Disneyland, dunia ini bukan taman bermain, tapi dunia ini adalah medan pertempuran, medan peperangan, ya. Dan perangnya kita ini, tahu Bapak Ibu sekalian, lawannya adalah setan atau iblis. Ya, senjata yang dipakai setan atau iblis itu adalah tipu muslihatnya, ya. Jadi iblis itu jago tipu Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan coba-coba lawan sama iblis. Iblis itu udah tua banget. Iblis itu udah amat sangat pengalaman. Ingat, orang yang pertama bisa ditipu oleh iblis adalah nenek moyang kita yang namanya Adam dan Hawa. Di Taman Eden lagi Bapak Ibu sekalian, ya. Di Taman Eden, di mana Adam dan Hawa bersekutu dengan Tuhan, itu bisa loh ditipu oleh yang namanya iblis. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita-kita ini yang aktif di gereja, yang rajin di doa fajar, rajin di dalam perkumpulan orang percaya, kita harus waspada. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita jangan sampai ditipu oleh iblis. Makanya harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Satu kali angin lagi ngobrol nih, angin topan ngobrol sama angin sepoi-sepoi, ya. Dalam obrolan itu bilang gini, ayo kita bertanding mana yang lebih kuat, aku atau kamu, kata angin topan kepada angin sepoi-sepoi. Terus angin sepoi-sepoi tanya gini, gimana caranya kita mau bertarung untuk membuktikan kita ini lebih kuat? Angin topan bilang, itu lihat tuh, ada monyet bergantungan di pohon. Oh ya, terus gimana? Ayo kita berusaha untuk menjatuhkan monyet. Yang berhasil menjatuhkan monyet yang bergelantungan di pohon itu, dia adalah angin yang kuat. Oke, katanya angin sepoi-sepoi. Sekarang bagian yang pertama, silahkan angin topan. Wah, angin topan dengan gagahnya, ya kan, dia tiupkan anginnya sekencang-kencangnya kepada monyet. Monyetnya jadi kaget Bapak Ibu sekalian, ya kan, kok ada angin kencang ya. Dia terus pegangan kepada pohon itu erat-erat Bapak Ibu sekalian. Akibatnya apa? Angin topan itu udah menghembuskan anginnya begitu kencang dan kuat, tapi monyetnya tidak jatuh. Mengapa? Karena monyet berpegang
erat-erat. Akhirnya angin topan capek dan dia menyerah. Oke deh, sekarang giliran angin sepoi-sepoi, ya kan? Kemudian angin sepoi-sepoi baik, sekarang giliranku, ya kan? Dia tiup monyet itu dengan angin sepoi-sepoi, dengan angin semilir, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa? Monyetnya enak, merasa enak, dia santai-santai, Bapak Ibu sekalian. Waktu monyetnya santai-santai itu kemudian ditiup lebih kencang sama angin sepoi-sepoi dan monyetnya jatuh, ya. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Waktu kita segala sesuatunya berjalan dengan baik, everything is going well, ya. Kita itu kemudian merasa nyaman, ya. Waktu kita merasa nyaman, itu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Karena sebentar lagi akan ada pertempuran yang kencang yang akan menjatuhkan kita. Makanya kita harus memakai seluruh perlengkapan senjata, baik waktu ada angin topan maupun waktu angin sepoi-sepoi. Ya, kepada beberapa orang saya bilang begini, Amerika hari-hari ini dan juga beberapa negara besar, ya, Indonesia misalnya hari-hari ini semuanya aman, ya, semuanya aman, rasanya damai, semuanya bagus. Aduh, itu benar-benar oke banget, ya. Kita harap itu terus terjadi. Tapi saya bilang begini, ya, di dalam situasi yang aman ini, ya, kayaknya nggak ada gejolak, nggak ada apa-apa. Kita harus waspada, harus hati-hati. Jangan sampai kita kecolongan, ya. Jangan sampai kemudian ada huru-hara atau serangan terorisme dan lain sebagainya. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat yang pertama, kan ini dari seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini nggak mungkin kita bisa selesaikan hari ini. Nanti saya akan lanjutkan hari Senin. Kita buka Efesus pasal 6 ayat yang ke-14. Efesus pasal 6 ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Jadi bagian yang pertama, seluruh perlengkapan senjata Allah yang harus kita gunakan nomor satu, yaitu ikat pinggang kebenaran. Bersama saya ucapkan ikat pinggang kebenaran. 2, 3, ikat pinggang kebenaran. Pada zaman Alkitab ini ditulis, Bapak Ibu sekalian, pakaian wanita maupun pakaian pria tidak sama dengan pakaian hari ini. Sehingga perlu pakai ikat pinggang. Supaya apa? Ketika pakai ikat pinggang, maka bajunya tidak melorot, bajunya kemudian tidak kedodoran, dan bagian tubuh yang ditutupi oleh pakaian itu tetap dapat tertutup dengan baik dan rapi untuk menjaga tubuh kita. Ketika pakai ikat pinggang itu, maka orang bisa bergerak dengan bebas dan leluasa. Kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kebenaran itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi firman Tuhan. Jadi berikat pinggangkan kebenaran artinya Tuhan mau kita memakai firman Tuhan, menggunakan firman Tuhan kapanpun, dimanapun kita berada, supaya kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita bisa bergerak kemana-mana dengan leluasa, dan kita tidak menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya kemerdekaan itu, kebebasan itu ada di dalam lingkungan kebenaran.
Waktu kita ada di dalam kebenaran, kita dipagari oleh firman Tuhan, kita berikat pinggangkan kebenaran. Apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita perbuat, itu pasti tidak pernah menyimpang daripada firman Tuhan. Disitulah sesungguhnya kebebasan yang sejati. Ya, sehingga kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah habis ini, ya, yang pertama, kalau kita mempergunakan ikat pinggang kebenaran, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Sehingga apa saja tipu daya dan panah api daripada si jahat itu tidak akan bisa membuat kita jatuh, tidak bisa membuat kita runtuh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu akan firman-Mu hari ini bahwa adalah kehendak-Mu agar kami menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Maka itu Bapa, supaya kami kuat di dalam Tuhan, kami mau mempraktekkan firman Tuhan itu. Bagian yang pertama, yaitu menggunakan ikat pinggang kebenaran. Biarlah semua aktivitas, perbuatan kami, perkataan kami, tingkah laku kami, baik di rumah, di pekerjaan, di marketplace, dimanapun kami berada, kami tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami Tuhan kuat sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Roh Kudus tolong setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.